Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di acara ngobrol horor. Dan seperti biasa ada Bro Ayung di sini yang mau berbagi cerita, dan ya ada kita berdua. Betul. Yang kata kawan-kawan duo bro atau apa gitu ya. No problem. Dan ya langsung aja sih, mungkin nggak perlu lama bukanya. Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan, barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah semuanya. Iya. Baik, terima kasih Mas Riam. Sama-sama. Dengan ketawa, kalau ngomong baik mau ketawa. Enggak. Nah, ya, terima kasih atas semuanya, walaupun ini settingan semua. Settingan semuanya. Ya, aku mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Masih bersama kami duo ini, semoga nggak ngebosenin ya Pi. Dengan niat tulus, insya Allah pengen ngobrolin yang horor-horor ya Pi. Iya, tujuannya itu menghibur. Menghibur, gitu ya. Semoga. Meskipun kadang ada yang nggak terhibur gitu. Iya. Yang penting udah berusaha ya. Yang penting udah berusaha. Harap maklum, kalian aja semua gitu. Betul. Pokoknya ini khusus yang buat yang terhibur aja lah. Yang nggak terhibur ya udah gitu. Iya. Mungkin masalahnya bukan di kita. Iya. Tapi hiburannya gitu. Hiburannya jadi masalah gitu ya. Sama aja, Pi. Sama aja. Terus gimana Bro Ayung? Ini mau langsung cerita apa mau ngapain? Terserah. Oh, bebas. Baik. Terserah, malah jadi harus cerita ini. Mau bawa ini lupa lagi, Pi. Iya betul. Kemarin pas sudah kelar, lu balik, gue baru ingat. Wah ya Bro Ayung ini Jay nih. Jay Sereh gitu ya. Lagi-lagi belum gue edit sih filenya. Gue lupa yang mana gitu, yang ngomongin ini ya, nanti dikasih itu deh. Ini langsung ke cerita ya, Pi. Boleh. Ini adalah sebuah kisah nyata tentu dari seseorang yang bernama Mbak Uci atau Nyonya Uci. Yang kita bawain itu semuanya insya Allah kisah real. Kisah real ya. Betul. Kisah nyata gitu. Baik di lapak horor maupun di ngobor. Benar. Atau di nilas luhur, itu semuanya ya itu real gitu. Meskipun kadang ada sesuatu yang sengaja kita tutup, nggak kita publish. Betul. Kita batasi gitu. Karena bagaimanapun juga ada etika-etika yang nggak boleh kita langgar gitu ya. Jadi ya ini ibaratnya itu begini, kalau kita ngomongin sesuatu yang nggak nyata gitu ya, kayak bikin sinetron atau bikin naskah film, itu gampang banget gitu. Kita kalau misal mau bikin naskah film yang mau seremnya kayak gimana juga bisa. Betul. Cuman kan masalahnya itu karena di situ tuh nggak ada batasan gitu. Batasnya cuma sensor dari mungkin KPAI. Betul. Berhubungan dengan asusila atau apa kayak gitu kan. Tapi untuk masalah kehororan kayaknya yang penting nggak berdarah-darah, nggak yang cerak-ceruk gitu, nggak. Nah ini karena itu tadi real gitu, jadi mungkin banyak yang nggak disampaikan itu sengaja atau mungkin kelupaan juga ada kayak gitu. Betul, ya. Keterbatasan iya kayak gitu. Tapi kita juga punya badan sensor sendiri juga. Kita punya badan sensor sendiri, kadang suka diingetin gitu ya, bro ini udah lewat batas gitu ya. Ya level 80 turunin gitu. Iya, diturunin gitu. Monggo Bro Ayung lanjut aja. Enggak, ini apa namanya? Skip aja. Dulu tuh ada Pak Guru yang suka intermezzo gitu. Iya benar, intermezzo. Dan katanya intermezzonya lebih serem daripada ceritanya, Pi. Iya betul, katanya kayak gitu. Betul. Iklannya juga lebih serem katanya, Bro. Oke. Pokoknya terima kasih ya kawan-kawan semua di rumah yang udah kasih support, udah kasih dukungan apapun bentuknya itu. Orang-orang baik gitu ya yang mau support kita itu terima kasih banyak. Kalau yang mungkin agak nggak sejalur sama kita juga terima kasih banyak udah pernah mampir gitu. Akhirnya pergi, namanya orang kan ada silih berganti. Betul, ada yang datang, ada yang pergi kayak gitu. Ada yang cocok, ada yang suka, ada yang sebaliknya. Ada yang mampir, ada yang betah. Betul gitu. Kayak gitu. Pokoknya terima kasih banyak, terutama untuk kawan-kawan yang masih stay di sini. Betul. Masih mau nontonin kita, belum bosen sama kita, beneran ini terima kasih banyak gitu ya. Kayak gitu. Nah ini mau cerita ya, Pi? Iya, ini dari tadi serius banget perasaan ya, monggo Bro Ayung. Oke. Intermezzonya berbeda dari kemarin. Berbobot ini asli. Iya. Menurutku. Iya, terserah sih. Menurutku juga biasa aja. Ini adalah kisah tadi ya, Mbak Uci atau Nyonya Uci. Kisah ini berawal dari kini Mbak Uci itu usianya sekitar 56 tahun, Pi. 56 tahun. Dan kisah ini berawal dari 56 tadi. 56. Kisah ini berawal dari ketika beliau masih belia. Jadi ya sekitar SMP kelas 3-an. Lu manggilnya Mbah Uci atau Mbak Uci? Mbak Uci. Mbak ya? Iya.
karena memang masih kelihatannya mbak-mbak. Iya, gitu. masih packaging. Masih packaging gitu, dan dia adalah salah satu kawan ngobor juga, kawan Nilo, dan juga suka melihat kawan di lapak horor juga. Iya. Itu jadi kisahnya ini, beliau itu dari kecil itu kan tumbuh di keluarga yang memang nggak banyak orang begitu ya, banyak orang artinya Keluarga cemara gitu keluarga ya, keluarga cemara, besar. keluarga besar, ada adiknya banyak, dia anak sulung, tapi dia tinggal di Sidoarjo sana, Jawa Timur. Yang ada lumpur ya itu ya. Lapindo ya. Iya, dulu itu ya. Sekarang juga lumpurnya masih. Ya, jadi mungkin karena memang pergaulan ataupun dia banyak pencarian tentang dirinya sendiri, walaupun notabene-nya banyak di keluarga itu semuanya kan Muslim, gitu, dia banyak pencarian sendiri. Aslinya itu orang Sidoarjo. Sidoarjo. Iya. Sampai titik tertentu dia nyari itu keyakinannya sendiri, sampai terjadi benturan dari keluarga, dari ayah ibunya, dari saudara-saudara yang lain, sampai di mana dia berusia sekitar SMP kelas 3, usia berapa ya? Kelas 3 apa SD? SMP. Oh, SMP. SMP itu kurang lebih sekitar 15-16 gitu, 15-16 gitu. Jadi segala masalah ketika dia pertama kali mengalami peristiwa supranatural, sesuatu yang memang nggak umum gitu, nggak lazim, dan dia nggak ceritain sama siapapun karena keluarganya lebih ke logik begitu. Itu produk supranatural itu diambil sama Honda gitu, Honda Supra. Betul, supranatural ya. Iya. Berarti ketahui. Aku mau serius, kemarin Spiritus, ini supranatural masih ada. Itu kan TPK ya, Pi? Itu diambil sama Honda gitu ya. Ya, itu diawali di usia sekitar tadi, di masa-masa di SMP. Jadi karena memang banyak benturan dengan dengan adik-adiknya, dengan keluarganya, dia banyak introvert, memendam sendiri semua masalah-masalahnya, sampai titik tertentu tadi SMP kelas 3, dia banyak masalah, banyak sesuatu yang jadi beban pikirannya. Nah, itu mulai ketika dia itu merasakan hal seperti itu, ketika dia tidur, dia itu mimpi, tapi di sana di alam bawah sadarnya dia selalu melihat dirinya itu lepas, Jadi itu yang dinamakan sukma atau apanya begitu. Rogo sukmo mungkin ya. Ya, mungkin bisa Tapi ini versi mimpi. Iya, dia nggak menyadari itu. Yang jelas dia sadar, dia ucul keluar dari badannya dia sendiri, dan dia itu nampyang, kata orang Tegal itu yag-yagan kemana aja. Itu selalu di sana itu dia nggak bisa mengendalikan dirinya, lepasnya itu nggak bisa mengendalikan dirinya. Jadi nabrak gedung, nabrak pohon, apa aja ketabrak-tabrak semua, kayak kecangking, lebih cocoknya seperti itu. Dan ketika dia bangun itu ngerasain sakit, benar-benar sakit. Itu pasti lebam-lebam di tangan, di tubuhnya, seperti itu. Dan ini kejadiannya lama dan berlarut-larut seperti itu. Kalau misalnya aku kayak gini terus, aku nggak bisa cerita sama keluarga, sama teman, sama siapa aja. Aku harus bisa mengendalikan saat aku di alam sana, soalnya impactnya di fisik begitu ya. Tapi gimana caranya begitu? Akhirnya dia belajar sendiri sampai taruhlah dia bisa di sana ketika lepas begitu, nggak nabrak-nabrak tadi bangunan-bangunan atau pohon-pohon. Belajar di mana maksudnya? Maksudnya belajar gali sendiri. Gali sendiri. Dia sering merenung, tafakur begitu. Nah, itu akhirnya bisa mengendalikan diri, tapi tetap aja setelah dia bangun badannya nggak lebam tapi sakit-sakit. Jadi tetap badannya pada ngilu, pada rekasa lah seperti itu. Tapi alhamdulillah nggak sampai lebam-lebam, kan jadi pertanyaan. Itu terus menerus sampai dia itu, aku harus mencari ujung pangkalnya ini apa. Nah, itu ketika dia di alam sana itu mengalami kejadian-kejadian yang nggak semuanya bisa tak ceritain. Tentu akhirnya ujung-ujungnya itu di waktu subuh, Di waktu subuh itu dia mendengar suara azan. Terus setelah ada azan, ada sholawatan. Itu mengalami ketenangan di situ, Ketenangan di situ, dan dari itulah awal titik balik kehidupannya. Jadi dia kembali sebagai sosok Mbak Uci yang sebelumnya dan lebih tekun lagi beribadah, lebih menghadap ke yang kuasa, dan untuk masalah-masalah dia menghadapi dengan tenang seperti itu. Tapi justru dari setelah itu, yang tadinya itu matanya itu normal kayak orang biasa itu, ya nggak ngelihat hal-hal yang kayak gitu kecuali di alam bawah sadar mimpi tadi, itu justru lebih nyata.
Jadi dia lebih kadang-kadang, nggak selalu gitu loh. Kalau dalam hari-hari itu kadang melihat sosok ini, sosok itu. Dan di mimpinya dia itu lebih ekstrim. Tadinya kan cuman ya bisa dibilang Rogo Sukmo tapi versi mimpi ya. Tapi kesananya dia itu malah lebih ekstrim. Di mimpinya itu bukan cuma lepas raga, tapi ada sosok yang mengawasi dia selalu seperti itu. Dan sosok yang digambarin Mbak Uci itu dia selalu melihat sosok perempuan dengan dress panjang warna putih tentu, rambutnya panjang, itu selalu marah, selalu ngeliatin dia marah, dia tertekan seperti itu, tapi nggak nyampe mendekat begitu loh. Itu berarti wujudnya kayak mirip kuntilanak kayak gitu. Mirip kuntilanak. Itu selalu ngeliatin dengan tatapan yang marah, emosi, kayak mengancam, pressure ke Mbak Uci tadi. Itu terus menerus, dan di alam sana itu dia semakin tertekan tapi dia nggak mendekat. Tapi pengalaman Rogo Sukmo itu kemana-mana itu terus dialami hingga akhirnya Mbak Uci singkat cerita menikah. Dan menikah, dia akhirnya pindah ke sebuah perumahan dekat Bandara Juanda di sana. Nah itu di sebuah perumahan itu akhirnya dia menikah. Nah sebagai layaknya orang yang sudah menikah akhirnya kan hamil. Itu dia hamil anak yang pertama. Sebelum hamil ngapain dulu? Sebelum hamil menikah. Menikah ya. Iya kan? Menikah hamil gitu. Hamil. Nggak usah disebutin, skip aja gitu. Betul. Nah itu biar nggak terlalu horor kan? Biar nggak terlalu horor. Nah itu akhirnya dia itu sempat curiga, ini aku itu kemarin dari dulu kecil mengalami yang macam-macam, terus sosok yang tadi putih itu tiap hari langsung nongol dalam mimpinya terutama ya. Ini aku hamil, jangan-jangan nanti ada apa pressure yang lebih keras lagi dari makhluk-makhluk. Ternyata nggak ada, Itu sampai ketika dia kehamilannya berumur 40 hari atau sekitar 2 bulan lah seperti itu. Hampir 2 bulan ya. Iya, kalau orang Jawa di 40 hari itu isane ruhe ya. Itu ternyata apa tadi tekanan yang tadi ancaman itu, peristiwa yang kayak kemarin dulu itu terjadi lagi dan lebih parah. Setelah 40 hari. 40 hari si bocah bayi tadi. Itu tapi kejadiannya selalu diumpetin dari saudara, terutama dari suami begitu, dia pendam sendiri, nggak pernah cerita sama orang tua, sama teman-temannya seperti itu. Dan kejadiannya selalu ketika di alam mimpi paling parah seperti itu ya. Kalau di alam nyata itu juga selalu ketika suaminya itu nggak di rumah begitu. Jadi kalau mau cerita ya itu takutnya bohongan, takutnya nggak percaya begitu. Karena nggak ngelihat ya suaminya ya. Ya, nah satu ketika Mbak Uci satu malam itu kejadian yang paling ekstrim yang pernah dialami Mbak Uci itu tadi. Ada apa, Bi? Agak gelap sekali. Oke. Itu ada kejadian yang paling ekstrim dialami Mbak Uci di saat beliau hamil itu. Dia itu bertemu dengan tadi sosok yang mirip Kunti tadi ya, Bi. Aku nggak bisa ngomong itu Kunti atau siapa. Itu dia mulai ada sentuhan, udah mulai dia nyakitin Mbak Uci, selalu nyakitin Mbak Uci. Kadang Mbak Uci itu kayak jalan diseret-seret di alam sana. Dia nggak bisa menghindar, nggak bisa ngeles begitu ya, ngerasain sakit, ngerasain loro begitu kan. Kadang-kadang diseret, dijambak, terus disakitin begitu, Bi. Tapi ketika bisa lepas, ketika dia itu udah mentok mau tolong sama siapa, ketika ingat sama Tuhan, ingat sama Gusti Allah, itu lepas bangun. Nah itu berapa kali sampai yang paling ekstrim, makhluk itu bukan cuma menyakiti Mbak Uci, tapi dia satu malam itu ketika dia tidur les, di sana langsung ketemu makhluk itu, langsung didekatnya Mbak Uci dengan sangat marah itu, mukul perutnya Mbak Uci. Wah, kayak gitu, Bi. Kalau dilapor, bang, apa ya? Kamu biasanya ngomongnya? Bang. Bang, kayak gitu ya. Tuh, des. Lo nonton juga ya Lapak Aku nonton, ya, tapi tadi kemarin bilangnya nggak nonton, ternyata diam-diam nonton. Apa ya, Bi? Ya, iya. Udah tahu, udah ada pengakuan gitu. Ada pengakuan. Iya, kadang-kadang nonton. Pengakuan yang nggak disengaja. Oke, baik. Terus gimana? Nah itu dia ngerasain sakit yang teramat sangat di alam mimpinya tadi. Sakitnya luar biasa. Tapi kok dia tuh kok kayak aku ngerasa kayak ngompol begitu loh, Bi. Rasa kayak ngompol, ada sesuatu yang keluar dari punyanya dia, basah. Itu dia terbangun, Bi, dan begitu kagetnya, betapa kagetnya dia. Merah. Itu ada suami ya. Itu
ternyata ini apa namanya, spraynya itu merah semua sama darah, dan darah itu mengalir sampai ke lantai begitu. Jadi dia dibantu sama suami itu ke kamar mandi yang jaraknya lumayan, itu ke kamar mandi ke 2 sana. kilo gitu. 2 kilo. 6 kilo. 6 Ya kilo. enggak terlalu jauh sih, Bi. Cuman ya biar dramatis. Jaraknya lumayan itu untuk kondisi yang Iya, seperti itu kan, jadi itu 2 langkah aja udah rekoso banget, apalagi agak jauh misalnya berapa meter itu masuk ke kamar mandi, di situ nggak berakhir. Kirain ini, ya Allah ini aku kenapa ini berdarah, jangan-jangan ini keguguran, ini aku, aduh ini anak yang benar-benar ditunggu kok begini, aduh sakitnya luar biasa. Suami itu di dalam, di luar kamar itu, dia situ ada kejadian yang aneh lagi dan nggak bisa dicerna sama akal sehat lah ya, sama alam kalau pikiran. akalnya nggak sehat bisa gitu. Bisa. Nggak bisa dicerna akal sehat, kalau nggak sehat baru bisa gitu. Iya, di situ dia itu ngerasain apa namanya, di atas kloset. Klosetnya masih yang ini ya, versi yang bawah gitu. Itu ada sesuatu yang nggak nampak, yang nggak kelihatan, tapi jelas-jelas itu masuk ke ininya dia, itu narik dari luar, serot begitu. Ada yang narik janinnya dari dalam. Serat, yang ngerasain ngilu, ngerasain sakit yang teramat sangat, polos begitu. Nah, itu yang dirasain suaminya yang di luar itu ngerasain sesuatu yang aneh-aneh apa? Tadi lu mau cerita itu. Apa? Suaminya di luar itu ngerasain sesuatu yang aneh. Ya, sesuatu yang aneh yang dirasain suaminya, ini kan tidur dan dia aktivitasnya nggak berat, memang disedianya emang kamu jaga hati-hati kandungan kamu, dan dia nggak tahu istrinya tuh dari dulu ngalamin seperti itu. Dan malam itu yang aneh ini seperti banyak yang pating seliwer gitu loh. Oh, gue salah nangkep mungkin maksudnya suaminya di luar, sesuatu yang aneh itu dialami sama Mbak Uci di dalam sendiri, ya. iya. Gue yang salah nangkep. Nggak apa-apa, manusia lumrah. Akal sehat. Akal sehat. Dan itu dia ngalamin kayak gitu. Ini yang narik ini siapa? Tapi dia nggak bisa connect lagi, dan itu sepersekian cepat banget kejadiannya. Pintu nggak ditutup, maksudnya ngelompong begitu ya. Dia teriak, wah kayak gitu, pes, langsung jatuh pingsan. Suaminya kan akhirnya masuk, terus dia itu darah semua, kolam itu ya, apa namanya, lantainya itu darah semua. Suaminya mindsetnya langsung, ini keguguran, istri keguguran, tapi janinnya mana, ini cukup gede itu, nyariin nggak ketemu, di kloset nggak ada. Terus akhirnya dia secara medis ya dibawa ke rumah sakit, rumah sakit terkemuka di sana lah ya, dokter kandungan lah ya. Ya, di sana yang aneh nggak ada ditemuin janin satu, nggak ada, Hilang. Yang lainnya biasanya orang keguguran selalu menyisakan bekas, entah itu bercak darah dan lain-lain yang di dalam rahimnya. Itu yang nanti katanya butuh dikiret gitu. Betul, itu dikiret akhirnya. Itu akhirnya nggak dikiret, karena memang bersih, nggak ada apapun. Jadi nggak ada tetes darah pun di sana dalam scan-nya ya, seperti itu. Itu janggal. Yang keduanya, suaminya dan Mbak Uci kan akhirnya nanyain, Dedek mana? Itu suaminya dengan sangat sedih ngomong, kamu itu jatuh plek, aku langsung nulungin kamu, tapi aku sempat nyari, ini yang nggak ada sama sekali, bahkan kloset itu harusnya ada darah bersih. Emang nggak di sana kan? Nggak di sana. Nggak sempat ke situ Mbak Ucinya kan? Kenapa? Enggak, dia itu di atas itu. Oh, di atas bolongannya. Aturan kan jatuh plok, sesuatu yang 2 bulan itu agak gede, mungkin sepeloknya mangga begitu ya. Kalau misalnya feses pun harus disiram kan. Itu harusnya ada di situ. Itu nggak ada, Itu malam itu terjadi seperti itu, dan nggak mau tak panjang-panjangin setelah itunya ya. Setelah itu dia mengalami kejadian-kejadian mistik yang hampir tiap hari, dan yang ngalamin itu selalu Mbak Uci, suaminya nggak ngalamin. Itu di alam mimpi, di alam nyata itu sering terjadi, seolah-olah itu masih ada bocah di situ. Itu mainin lampu ceklek-ceklek bocah kecil kalau lagi lah suaminya belum pulang, apalagi wayanya pergantian dimensi ya, sore gitu habis asar sampai malam itu ada bocah kecil riwa-riwi di rumah itu. Dan kali ini bukan di mimpi ya, bentar. Iya. Biasa, switch dulu. Oke, aku nyalain dulu. Berapa detik, 3. Jangan. 3, udah. Itu
benturannya, gangguannya bukan cuma di mimpi, tapi sekali lagi suaminya nggak ngalamin. Selalu ketika Mbak Uci sendiri di mimpinya itu dia itu ngalamin ketemu sama sosok tadi juga dan banyak sosok yang lain, bukan cuma satu. Dan ini akhirnya kehidupan tetap harus berjalan karena memang bersih. Dia hamil lagi anak yang kedua, Bi. Nah, di hamil anak yang kedua semua berjalan normal, nggak ada gangguan sama sekali. Ya hanya karena memang udah terbiasa dikatakan normal, tapi gangguan-gangguan yang nyata seperti ini ya, ada sosok ini itu lumrah buat Mbak Uci. Tapi untuk kehamilannya nggak ada gangguan. Itu sampai anaknya lahir. Nah, saat anaknya lahir itu di saat anaknya itu masih bayi abang, kata orang sini, masih bayi abang belum ke 7 hari, Bi. Kan karena dia itu sendirian di rumah, orang tua kan di rumah sendiri di Sidoarjo. Suaminya kerja ya. Suaminya kerja. Sorry, berarti sekarang waktu itu lokasinya di mana, Bro? Masih di dekat Juanda, perumahan itu. Oh iya. Kita pindah. Juanda itu Surabaya ya. Surabaya. Bandara ini internasional ya. Nah, itu suaminya belum pulang, dia nenenin bocah sendiri, ngerawatin bocah sendiri. Itu biasa, orang pengen pipis gitu ya. Ditinggallah ke belakang anaknya, dijagain sebisa mungkin. Bayi mungilnya masih merah begitu, udah dibedong begitu ya. Bantal kecil ditaruhin kiri kanannya biar jangan kenapa-napa, tutupin begitu. Dia ke kamar mandi, Bi, dan betapa kagetnya ketika selesai dari kamar mandi, bayinya ada 2, Bi, persis plek, nggak ada yang beda. Itu sampai Mbak Uci, ya Allah, ini bayiku 2. Diinget-inget, ini satunya siapa gitu kan. Dia keder, ini bayiku yang mana. Itu dia bener-bener ya antara takut terus mau harus milih yang mana yang bayiku. Semuanya diem, Bi, dua-duanya diem dan persis, nggak ada yang beda. Itu, bedungannya juga sama kayak gitu. bedungannya sama, bajunya sama, mukanya sama persis, kayak seolah-olah bayi itu menatap ke arahnya Mbak Uci. Mak gendong, seolah-olah ngomong kayak gitu, Bi. Itu lampu langsung dep mati, Bi, saat itu. Lampu mati di situ, Mbak Uci akhirnya bermunajat karena mentok lagi. Orang biasanya kalau mentok larinya kan sama Tuhan, ya kan. Ya Allah, berikan petunjuk. Aku lupa bayiku yang sebelah mana, kira-kira sebelah mana gitu. Akhirnya Bismillah dia ngambil bayinya begitu. Serak, terus nyala lagi lampunya, terus yang satu hilang, Bi. Bayi yang satunya hilang, terus dipegang, dinenenin. Dia itu, aku nggak boleh di kamar ini, udah serem banget, ini ekstrim. Akhirnya dia jalan dengan pelan, orang masih baru habis lahiran begitu ya. Biasanya masih ada Pilis ya. Pilis atau pupur-pupur pirang-pirang, Bi, ya. Itu langsung ke depan, ke ruang tamu, nungguin suaminya. Semoga suamiku cepat bangun, cepat pulang. Itu lampunya mati di situ, Bi. Dan di mana, di kamarnya dia itu kan nggak jauh dari ruang tamu, itu nyala sendiri, tes, lampunya seperti itu. Ini mati sampai suaminya pulang. Kalau mati itu bunyinya dep, kalau nyala itu bunyinya tes gitu ya. Itu memang ada setelan seperti itu biar nggak terlalu serem ini. Jadi cukup ngedengar suara aja kalau merem ya gitu, dep, oh ini listrik mati nih gitu. Giliran tes, oh udah nyala lagi. Sayangnya itu nggak bisa terjadi sama semua orang. Nanti kita bikin gitu ya, alat seperti itu. Ada sensor bunyinya, indikator suara gitu ya. Ternyata kejadian itu, tak kirain aku yang dengar ceritanya sekali. Ternyata itu berturut-turut, Bi. Selama seminggu tadi. Dan berturut-turut gimana maksudnya, Bro? Setiap malam seperti itu. Ketika dia ditinggal, itu ada bayi 2 lagi, ya kayak gitu lagi. Tapi dilalai, dia selalu ngambil bayi yang benar menurutnya dia gitu. Ya bayi yang benar kan ada nenen, ada macam-macam. Tapi selalu dia duduk nungguin suaminya, itu nggak ada gangguan yang lain. Tapi lampu itu celep mati. Sampai suaminya mau datang, itu suara kendaraannya datang, nyala, nyebelin banget kayak gitu. Terus kayak nggak ada terjadi apa-apa. Dan Mbak Uci nggak pernah menceritain hal yang seperti itu. Semuanya baik-baik aja lah kayak semuanya gitu. Baik-baik aja, dan nggak lama setelah itu mertuanya meninggal. Mertuanya Mbak Uci berarti bapaknya, suaminya ya, orang tuanya suami gitu ya. Nah itu setelah beberapa hari kemudian di Sidoarjo. Mbak Uci itu orang mana, Bro? Orang Sidoarjo asli. Orang Sidoarjo asli. Ya, mau dekat-dekat situ lah. Oh ya, enggak, gua pikir ada orang sini gitu, bukan berarti. Nah itu. Nah, akhirnya ada kejadian yang mengikuti berikutnya yang lebih ekstrim lagi. Mbak Uci itu masih gendong bocah waktu malam, tentu suaminya belum pulang. Nah itu bertepatan sama 7 hari
meninggalnya mendiang mertua. Itu dia itu lagi ngenong-ngenong, kalau lagi orang sini ngomongnya lagi ngudang bayi gitu ya, nenenin sendirian sampai nungguin suami. Alhamdulillah malam ini kok rodo aman gitu kan. Tahu-tahu itu dia di kamar itu kayak rada gerah keluar di ruang tengah begitu. Dia ngelihat sosok mertuanya yang meninggal tadi. Mertuanya benar-benar sosok mertuanya jelas banget, tapi dalam kondisi yang mengenaskan, dalam artian bukan meler-meler darah atau apa. Dia tuh pucat, kelihatannya lelah, sedih, tapi ngomongnya kalau dicontohin begitu ya, dingin, atis, atis, aku atis, pelukan aku atis, kayak gitu Bi. Itu anak mana yang bisa tega, itu dimensi saat itu lupa kalau ini tuh alam beda seperti itu loh Bi. Jadi ibu kenapa kayak gitu, itu deket, itu kayak apa ya, jadi mesti gambarin meluknya itu dari bawah itu Bi, perambatan begitu Bi, perambatan tubuhnya itu dingin banget, dingin. Ketika sampai di leher langsung dicekek Mbak ini, Mbak Ucinya dicekek. Itu dia ngalamin, ya Allah Mas, itu aku rasain yang namanya mungkin nafas di ujung tanduk apa ya? Di ujung lah pokoknya, nggak bisa nafas. Nggak bisa nafas sama sekali itu. Kalau yang di ujung tanduk itu telur. Telur bener, nafas di ujung benar-benar di tenggorokan, tinggal lepasnya doang. Aku mau minta tolong ke siapa, suami nggak ada, tetangga waktu itu juga namanya perumahannya kan lebih tertutup, nggak bisa ini. Itu aku udah mentok di sini, akhirnya aku teriak-teriak nggak bisa, aku larinya ke Gusti Allah Ta'ala. Pokoknya aku ikhlas kalau memang aku harus meninggal, harus apa, aku percaya sama yang punya hidup. Itu sama itu langsung pas gitu hilang Bi. Seperti itu. Dan kejadian itu cuman sekali, tapi setelah itu lebih santer lagi. Dan dengar ada, kalau memang aku pernah dengar di cerita-cerita gitu ya, ada sosok-sosok yang gangguin bocah, ada kunti juga, tapi nggak se-ekstrim ini. Kok ada yang aku yakin ini bukan mertuaku, tapi sesuatu yang menyamar, yang ingin menyakitiku. Kok sampai seperti ini banget gitu. Ternyata ya namanya orang yang dapat selintingan sana sini, katanya dia juga punya cinta masa lalu lah yang suka sama dia tapi ditolak begitu. Apakah ini dikerjain atau apa, itu jadi pertanyaan selama ini gitu loh. Itu maksudnya dia kepikiran seperti itu ya, atau kepikiran dan dapat selentingan lah dari teman atau siapa. Dia masih menyimpan sakit hati sampai saat ini. Seperti itu. Itu kejadiannya terus, dan setelah itu ini nggak terlalu ini banget ya, tapi dia mungkin karena sering ngalamin kayak gitu, buat dia biasa. Anaknya makin tumbuh, anak yang tadi ya makin tumbuh dan punya anak lagi, ini nggak mau dilama-lamin ya. Oh, maksudnya punya cucu Mbak Ucinya? Enggak. Punya anak kedua. Punya anak kedua, sorry. Punya adik. Itu anaknya itu ngalamin semua Bi, dari kejadian supranatural di rumah itu. Jadi kalau misalnya Mbak Uci ini, aku balik lagi ya tadi, udah sebelum punya dedek ya, itu dia ada bocah di sini. Ada bocah di sini lagi tidur gitu ya, habis ditetain, dia ngelas tidur begitu. Di sananya itu dia ngeliat tubuhnya sendiri, tuh anaknya itu kelihatannya udah, padahal kecil tapi kelihatannya nampak udah bisa jalan. Itu loncat-loncat di perut begitu, culuk, kayak mainan di atas perutnya dia, ntar muter-muter kayak gitu, tepuk begitu, bidu gangguinnya kayak gitu terus. Belum lagi yang nyamar jadi apa begitu. Di rumah itu full. Jadi setiap hari itu gangguannya seperti itu. Sampai pada satu saat bukan cuma dia aja yang ngalamin, tapi disaksiin sama tetangga. Mbak Uci kan kerja, dia ada di apotek, kerja sebagai apoteker. Nah, anak bisa ditinggal waktu itu. Udah gede. Anak pertamanya udah SD. Mungkin dia pakai asisten juga ya. Ditinggal. Itu Mbak, ngapunten aku mau ngomong jenengan tapi jangan marah ya. Itu siapa yang ngomong? Tetangga Bi. Jadi gini, anaknya kan sekolah SD, udah berangkat begitu ya. Tapi karena rumah itu, kalau perumahan kan jajar-jajar begini, dari jendelanya biasanya pasti sama kan, sama jendela tetangga. Itu langsung jendelanya rumahnya Mbak Uci. Ada depan berarti dong? Iya, berarti ya samping sama samping, berarti ada depan benar. Itu tetangganya lagi bersih-bersih nyapu, masih pagi lah begitu, sambil dia nanak nasi begitu. Itu kok kayak ada
Mbak Uci biasanya jam segini kan orang udah pada keluar semua, ada yang sekolah, udah kerja semua. Kok kayak masih ada orang sih gitu. Dia ngelongok di jendela, itu ada anaknya Mbak Uci, Bi. Pakai pakaian SD, itu di jendela lagi ngampleng begini, Bi, pegangan jendela. Itu akhirnya yang namanya anak-anak kok sepi, nyamperin si tetangganya tadi. Mas, Mas, kamu nggak sekolah gitu. Cuman senyum doang, Bi, katanya. Terus itu ininya ditutup. Ditutup. Nah, yang bikin keder agak siang dia lagi nganuin taman begitu. Bocah kok pulang sekolah, tadi katanya nggak sekolah. Cuman gini-gini doang, senyum. Saya kan nanya ke Mbak Uci, oh susah dia jawabnya, nggak pengen tetangganya curiga. Tapi akhirnya bisa pakai akal lah dijawab apa. Tapi kan, ya Allah, nyampe segininya banget itu. Ngalamin terus dan terus sampai bertahun-tahun, sampai akhirnya Mbak Uci itu pindah ke Merauke, Bi. Pindah ke Merauke. Merauke berarti mana ya, Bi? Papua ya. Dia pindah ke Merauke, anaknya udah gede-gede. Dia di sana juga sebagai apoteker juga, dan tinggal di sebuah mes, tapi itu gudang obat-obatan. Katanya ternyata saya tanya sana lebih serem-serem lagi katanya. Jadi mungkin beda wilayah begitu ya. Dia ngalamin yang ekstrim banget, tapi masih tetap berpegang. Maksudnya aku harus kuat. Ternyata berbanding lurus dengan Mbak Uci yang di sana, di sini anaknya, suami itu ngalamin kejadian supernatural tiap hari. Tapi suaminya ditinggal maksudnya? Iya. Mbak Uci ke Merauke itu sendirian? Oh, Mbak Uci suami ikut ke sana, berarti anak-anaknya udah gede. Terus kadang ada asisten, terus mertua yang satunya kan ya masih nungguin begitu. Terus selalu via telepon ngomong, "Ma, aku digangguin sosok begini, Ma tadi ada begini-begini." Terus kayak gitu. Sampai pada akhirnya di sekitar seminggu yang lalu dia nyari kontak sebisanya ke anak-anak ya. Kesini nggak bisa waktu itu akhirnya. Waktu itu kan Bro Tommy megang ini ya. Akhirnya, "Mas, tolong Mas, aku ngalamin seperti ini udah bertahun." Berarti dari usia tadi sekitar 16 sampai 56. Dia nggak terjawab dan masih selalu ngalamin kejadian supernatural yang sangat mengancam. Itu sebenarnya apa? Siapakah sosok yang tadi perempuan yang putih yang nyakitin anakku, nyakitin aku, dan kenapa kejadian seperti itu menimpa sama aku, Mas? Kayak gitu, tolong. Nah itu akhirnya kami ya, insya Allah di bocah-bocah Nilu, anak-anak Nilu sebisanya membantu. Dan ketika cerita ini Brahma Kumbara ya? Iya. Om Brahma Kumbara. Jadi Brahma Kumbara. Iya, Bro Tuying Kian Santang deh. Santang. Situ Ki Buyut Manguntapak. Lalu Restu Singgih ya? Iya, cukup lumayan sih Restu Singgih. Sakti loh Restu Singgih. Iya, Bi. Oke, terima kasih ya, Bi, sebelumnya. terus gimana? Dan ketika cerita ini nanti insya Allah keluar, semua kejadian yang menimpa Mbak Uci sudah terjawab. Sudah terjawab, dan dia saat ini ketika cerita ini keluar, dia udah nggak mengalami keganjilan lagi. Jadi nggak mengalami, baik di Merauke, baik di rumah itu udah nggak ada gangguan-gangguan lagi. Ya tetap dia harus mendekat kepada yang kuasa seperti itu. Tapi untuk masalah jawabannya siapakah ini cewek tadi ya, yang gangguin, yang nepuk perutnya, terus apa hubungannya? Kalau misalnya taruhlah kayak kemarin ada bahasa Umu Sabian atau kan nggak se-ekstrim itu, Bi. Itu nanti di Niras Luhur mungkin siang ini tayang itu ada. Ketika ini tampil udah tayang. Karena ini agak lambat ya gitu. Ini agak lambat begitu. Itu aja ceritanya, Bi. Alhamdulillah udah clear. Oke. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih juga kawan-kawan di rumah. Oh ya, sorry, Bi, satu lagi. Ada pesan di Mbak Uci katanya. Jadi, Mas, aku nggak pengen membanggakan diri kalau memang cerita itu aku pengen ditampilin di Ngobor. Bukannya aku pengen sok-sokan gimana, tapi semoga apa yang aku alami bisa menginspirasi perempuan-perempuan yang lain di sana untuk lebih sabar ngadepin apapun kayak gitu, Bi. Harus lebih kuat dan jangan kayak aku. Cerita. Carilah seseorang yang memang dipercaya, yang diyakini itu mampu buat sharing atau apa. Jangan menyimpan beban. Ya alhamdulillah aku bisa kuat kamu ketemu jenengan. Kalau yang lain kan bisa nyakitin diri sendiri atau sampai yang fatal seperti itu katanya. Iya, itu mungkin satu pelajaran juga gitu. Kita kalau ada masalah
ya alangkah baiknya kita share lah ke siapapun yang menurut kita bisa dipercaya kayak gitu ya. Iya. Paling nggak meskipun nggak ada jawaban gitu kan, setidaknya hari itu siapa tahu nanti besok-besok Betul. ketemu jawabannya dari sesuatu yang kita bagikan hari ini gitu. Intinya nggak ada sesuatu yang instan lah kayak gitu. Dan ya itu tadi sih. Terima kasih Mbak Uci. Gue bingung mau ngomong apaan ya. Terima kasih buat kawan-kawan Nilo, ada Brahma Kumbara, ada Raden Kian Santang, ada Restu Singgi juga. Terima kasih semuanya gitu ya. Semua ini enak banget nih nyebut kayak gini. Gue yakin Bro Tommy ketawa nih. Enggak ngomong saya atas nama Ki Buyut Manguntapa ya gitu. Ini sebagai saya di sini mewakili Ki Buyut Manguntapa sih. Udahlah kayak gitu. Pokoknya terima kasih kawan-kawan semuanya. Dan dari tadi gue nggak nyela ya dari tadi. Iya? Nyelanya cuma sedikit gitu ya kayak gitu karena gue pengen tahu nih. Biasanya kan feeling gue kuat nih. Ini cerita pasti ada sesuatu gitu. Betul. Nanti di cerita kedua Ya aja. Ki Buyut Manguntapa. Iya. Pasti nyambung ya. Pasti nyambung gitu kan. Apalagi harus sendiri kan murid. Nah itu dia makanya tahu Padepokan gitu aman. ada Padepokan aman siap. Nanti minta di Lagi pengen diperbanyak komputer kan. itu nanti tolong di itu ya, kekinian sih ya. kasih bedengan lagi itu yang di sebelah samping kalau udah tuh ketampias air. Iya. Kayak gitu. Talangannya juga ada yang terampang. Nah, gitu. makanya itu harus diperbaiki lagi nanti karena kita tahun ajaran baru kita akan ngebuka gitu ya. Tahun ajaran dulu keren banget asli. Dan misalnya kawan-kawan pengen nyekolahin ini, kepada insya Allah cari aja di Tegal dan insya Allah nggak bakalan ketemu. Nggak bakalan ketemu gitu karena ini pada bukan gaib gitu. Padepokan gaib. Terima kasih semuanya kawan-kawan di rumah. Kita mohon maaf ya misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata di hati telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan. Nah, ada sesuatu yang nggak sinkron, nggak nyambung, nggak sependapat dengan kawan-kawan juga ini ya anggap aja angin lalu gitulah. Ini bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Gitu. Sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode ngobrol horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.